Selamat datang kembali di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 yaitu tentang norma dan keadilan. Nah, ini merupakan bab 2 semester 1 kelas 7. Di pertemuan yang kedua, bagi kalian yang belum melihat atau mempelajari di pertemuan pertama, silakan cek deskripsi video ini untuk melihat pembahasan di pertemuan pertama dan juga bab 1 sebelumnya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, ada sebuah motivasi untuk kita, yaitu jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, jadi kita semua harus bisa menahan. Walaupun saat ini mungkin kita bosan, lelah, ataupun capek dalam belajar online, namun kita harus semangat. Nah, sebelum mempelajari materi di pertemuan kedua ini, kita harus tahu tujuan yang akan kita capai. Nah, tujuan yang pertama adalah siswa dapat mengklasifikasikan macam-macam norma. Tujuan yang kedua, siswa dapat menelaah norma-norma. Dan tujuan yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan macam-macam norma dalam kehidupan. Nah, ini adalah tujuan-tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Dan kata konsep materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang macam-macam norma. Ada dua, yang pertama macam-macam norma berdasarkan bentuknya, dan yang kedua berdasarkan sumbernya. Nah, norma berdasarkan bentuknya ini ada dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, sedangkan norma berdasarkan sumbernya ini ada 4, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan juga norma hukum. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke pembahasan, yaitu norma berdasarkan bentuknya. Nah, norma berdasarkan bentuknya ini ada dua. Yang pertama yaitu norma tertulis. Apa itu norma tertulis? Norma tertulis adalah aturan yang dinyatakan dalam bentuk tertulis. Norma tertulis dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Nah, jadi norma tertulis ini adalah norma yang wujudnya ini tertulis. Bisa dalam bentuk buku, dokumen, undang-undang, atau apapun, yang penting bentuknya ini wujudnya tertulis dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Misalnya apa? Misalnya contoh aturan sekolah, undang-undang tentang lalu lintas, tata tertib. Nah, mungkin ketika kita sekolah itu akan melihat tata tertib atau aturan-aturan di sekolah. Nah, itu kan ada bentuk tertulisnya. Itu merupakan contoh norma tertulis. Kemudian yang kedua, ada norma yang tidak tertulis. Apa itu? Yaitu norma yang terbentuk karena kebiasaan dan tidak dituangkan ke dalam dokumen atau tulisan. Norma ini biasanya merupakan kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Nah, jadi norma tidak tertulis ini tidak ada bentuknya, tetapi hanya kebiasaan yang terus dilakukan oleh masyarakat. Contohnya apa? Ada 3 contohnya. Yang pertama itu usage atau cara. Contohnya misalnya cara makan dengan tangan kanan. Nah, ini makan dengan tangan kanan ini sudah umum di masyarakat Indonesia. Ini dijadikan sebuah aturan atau norma yang tidak tertulis. Sebenarnya tidak ada aturannya, tetapi masyarakat sudah menggunakan itu sebagai patokan atau aturan kesopanan misalnya. Nah, yang kedua, kebiasaan. Contohnya apa? Kebiasaan mengucapkan salam. Ya kan, kebiasaan mengucapkan salam ini sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga adalah adat. Misalnya upacara adat pernikahan. Tidak ada aturan tertulisnya, tetapi masyarakat biasanya sudah mematuhi aturan yang dari turun-temurun dilaksanakan. Misalnya dalam upacara adat pernikahan. Nah, ini bentuk norma berdasarkan bentuknya, ada tertulis dan tidak tertulis. Nah, lanjut ke norma berdasarkan sumbernya. Yang pertama
itu ada norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Nah, norma kesusilaan adalah norma atau aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Nah, ketika seseorang melakukan pelanggaran, akan ada rasa menyesal atau bersalah. Misalnya, mencontek saat ujian. Nah, ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari hati nurani, yaitu berbohong. Jadi ketika melakukan pelanggaran yaitu mencontek, akan ada rasa bersalah, yaitu sudah melakukan kesalahan. Nah, itu contoh norma kesusilaan. Nah, kemudian yang kedua ada norma kesopanan. Nah, apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari masyarakat. Nah, ketika melanggar akan mendapat cacian, gunjingan, atau dikucilkan oleh masyarakat. Contohnya adalah kebiasaan menunduk saat melewati orang yang lebih dewasa atau melewati guru. Nah, ini merupakan bentuk rasa hormat yang dijadikan norma kesopanan. Nah, misalnya tidak melakukan hal ini, yaitu lewat guru dia langsung jalan atau lari-lari di depannya, tidak sopan. Nah, akan dianggap tidak sopan, nanti akan digunjing. Digunjing itu diomongkan oleh banyak orang, ya, atau bahkan lebih jauhnya itu dikucilkan. Nah, ini merupakan contoh norma kesopanan. Norma yang selanjutnya yaitu berdasarkan sumber ada norma agama. Nah, apa itu norma agama? Norma agama adalah norma atau aturan yang bersumber dari Tuhan. Nah, ketika melakukan pelanggaran norma agama, itu akan mendapatkan dosa atau ganjarannya. Contohnya apa? Contohnya membunuh. Kemudian ibadah, ini merupakan aturan-aturan yang diatur di dalam agama. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Tuhan. Misalnya ketika melakukan pelanggaran, membunuh, atau tidak melaksanakan ibadah, nanti akan ada dosa yang diterima. Nah, ini merupakan norma agama. Nah, kemudian norma yang terakhir adalah norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma hukum yaitu norma atau aturan tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang dan ketika melakukan pelanggaran akan ada sanksi yang tegas. Sanksi itu adalah hukuman. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah undang-undang lalu lintas, aturan memakai helm. Kemudian ada aturan untuk tidak boleh mencuri. Nah, ketika melanggar misalnya tidak memakai helm, tentunya akan ada sanksi yang tegas, yaitu sanksi tilang. Ketika mencuri, nanti akan ada sanksi hukum, yaitu penjara. Nah, itu yang dimaksud dengan sanksi yang tegas. Sanksinya jelas, karena aturannya tertulis dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Nah, itu tadi merupakan pembagian norma berdasarkan sumber. Ada norma kesusilaan, kesopanan, norma agama, dan juga norma hukum. Oke, setelah mempelajari materi di pembelajaran kali ini, untuk lebih memperdalam pemahaman kita, silakan kerjakan evaluasi berikut. Yaitu berikan contoh pelanggaran norma di sekolah. Berikan contoh satu saja, tetapi ditambah dengan dan bagaimana cara agar pelanggaran tersebut tidak diulangi. Nah, jadi berikan contoh satu pelanggaran, kemudian berikan solusinya agar pelanggaran tersebut tidak diulangi. Tuliskan dalam selembar kertas, jangan lupa untuk dituliskan nama, nomor absen, dan juga kelas.